Kalau dengar kata Bandung, apa yang muncul pertama di kepala kamu? Hai, welcome to Museum Vlog edisi tugas video P5 kelompok 4. Halo guys, kita mau ngapain hari ini? Jadi kita hari ini mau mengunjungi Puspa Iptek. Ikutin kita ya. A few moments later. Kita udah sampai di museumnya, ikutin ya. Nah, pertama kali kita masuk langsung bisa lihat miniatur Museum Puspa Iptek. Alat peraga ini namanya bongosong. Perbedaan panjang pipa mengakibatkan panjang gelombang udara yang melewati pipa tersebut juga berbeda sehingga dihasilkan bunyi yang berbeda. Jadi nanti ini jangan lupa seperti ini. Pipa suara. Ruangan pipa tersebut terisi dengan berbagai suara dari semua nada yang berbeda. Udara di setiap tabung bergetar dengan frekuensi yang ditentukan oleh panjang pipa. Alat peraga ini bernama menurun ke atas. Kerucut ganda terlihat seperti melanggar hukum gravitasi, bergulir menanjak sepanjang lintasan miring. Lintasan yang melebar menyebabkan pusat massa benda turun dan memposisikan dirinya supaya lebih stabil. Baskom air mancur. Sejak 2500 tahun yang lalu, baskom ini digunakan dalam meditasi dan dimanfaatkan untuk mempelajari serta mendemonstrasikan gelombang berdiri pada air. Gelombang berdiri adalah gelombang bergerak di medium yang tetap, timbul dari hasil interferensi dua gelombang yang bergerak berlawanan arah. Bola melayang. Bola ini dapat melayang tanpa disentuh tangan manusia, karena tekanan udara akan berkurang apabila kecepatannya bertambah. Tekanan aliran udara dalam lebih rendah daripada udara luar, sehingga bola dapat melayang. Nah, mesin giroskop. Alat ini merupakan alat yang dapat menunjukkan bagaimana helikopter dapat berbelok. Helikopter dapat berbelok karena adanya gaya putar bekerja pada benda yang berputar. Kursi paku. Paku-paku yang ada di kursi tersebut memiliki tinggi yang relatif sama akibatnya. Tekanan yang muncul ketika kita duduk akan disebarkan secara merata ke seluruh paku sehingga tekanan ke setiap paku menjadi kecil. Itulah kenapa jika kita menduduki kursi tersebut tidak terluka. Alat peraga ini bernama tangga Yakub. Dalam kondisi normal, udara bukan penghantar listrik yang baik. Namun jika ada konsentrasi muatan listrik yang sangat besar di bagian bawah elektroda, udara di sekitar akan terionisasi lalu menjadi penghantar listrik yang baik. Kilatan api muncul di bagian bawah elektroda akibat suhunya yang tinggi. Parabola. Permukaan berbentuk parabola akan menyebabkan bola memantul pada sudut tertentu dan menabrak piringan yang terletak pada fokus di alas piringan. Viskositas. Tabung-tabung ini berisi cairan yang berbeda-beda,
setiap tabung memiliki viskositas atau kekentalan yang berbeda. Benda yang jatuh di dalam cairan terdapat gaya hambat yang berasal dari viskositas cairan. Benda yang berada di viskositas besar akan lebih lama sampai di dasar tabung. Alat ini bernama baterai tangan. Cairan di tubuh kita mengandung ion-ion yang berfungsi seperti elektrolit di dalam baterai. Ketika kita meletakkan tangan di plat logam, sejumlah elektrolit yang menempel di telapak tangan akibat sistem ekskresi, tubuh kita akan menghubungkan kedua plat melalui tubuh kita. Akibatnya tubuh kita dan kedua plat tersebut menjadi baterai dan timbullah arus. Alat ini bernama kepala terpenggal. Meja ini memiliki cermin di antara kaki-kakinya yang menampilkan bayangan papan pembatas di sekelilingnya. Akibatnya, badan seseorang yang berdiri di bawahnya tidak terlihat. Alat ini bernama cermin Tahingga. Dua cermin yang berhadapan ini memantulkan sinar cahaya bolak-balik antara permukaan-permukaannya yang bersifat memantulkan. Cahaya dari tiap bayangan dipantulkan oleh cermin yang lain yang menciptakan suatu bayangan sebelumnya. Kemampuan pemantulan ini menciptakan terowongan panjang dari bayangan yang berulang. Alat ini bernama bandul kacau. Bandul terbuat dari magnet cakram yang sama dengan 5 magnet di bawahnya. Kutub magnet bagian bawah bandul searah dengan kutub kelima magnet-magnet yang menghadap ke atas. Kutub senama berhadapan akan terjadi tolak-menolak. Oleh sebab itu, bandul berayun tidak beraturan. Alat ini bernama rantai makanan. Rantai makanan adalah serangkaian proses beralihnya energi dari organisme satu ke yang lainnya melalui pemangsaan. Di dunia ini terjadi hubungan antar organisme dan juga antara organisme terhadap lingkungannya yang cukup kompleks dan saling mempengaruhi. Hubungan antara unsur hayati dan non-hayati tersebut kemudian bermuara pada suatu sistem ekologis yang kemudian kita sebut ekosistem. Alat ini bernama color wheel. Warna primer subtraktif penting dalam pigmen pencampuran cat atau tinta, dalam pencetakan warna, fotografi warna, dan banyak penggunaan filter. Sedangkan cahaya putih dapat dianggap sebagai jumlah dari 3 warna utama, aditif merah, hijau, dan biru. Alat ini bernama film kartun. Di dalam tabung terdapat gambar berseri yang perbedaan antara gambarnya hanya sedikit. Perubahan gelap terang yang masuk ke mata akibat pergerakan celah pada dinding tabung dan perubahan gambar yang cepat membuat benda pada gambar terlihat seperti bergerak berkesinambungan. Alat ini bernama wajah nengok. Otak manusia seringkali memaksa kita untuk melihat apa yang ingin dilihat daripada keadaan yang sebenarnya. Dalam keadaan normal, kita terbiasa melihat wajah manusia menonjol ke depan dan dengan penyinaran dari atas. Ketika keadaannya dibalik, kita masih berharap melihat seperti yang biasa kita lihat, namun hasilnya justru efek yang mengejutkan. Alat ini bernama kursi berputar. Kursi akan memperlihatkan gerakan yang ganjil, yaitu dapat berputar ke kanan dan ke kiri tergantung pada arah kemiringan roda sepeda yang berputar. Alat ini bernama pusingan. Ketika tabung diputar, cairan bergetar menjauhi titik pusat tabung. Namun dinding tabung memberikan gaya sertipeta pada cairan sehingga cairan membentuk parabola. Alat ini bernama lemparan parabolik. Alat peraga ini didasarkan pada prinsip matematika dan fisika tentang gerak peluru. Gerak peluru merupakan suatu bentuk gerak di mana benda dilemparkan miring terhadap permukaan bumi yang bergerak sepanjang jalan melengkung. Jalan yang dilalui oleh peluru disebut lintasan, yang secara langsung dipengaruhi oleh gravitasi. Oleh karena itu, lintasannya melengkung. Gerak peluru mengacu pada gerakan objek yang dilontarkan ke udara dengan bentuk sudut. Alat ini bernama ayunan bandul. Sebuah bandul memiliki periode ayunan alamiah yang bergantungan pada panjang tali. Jika terdapat 2 buah bandul dengan panjang yang sama dan tempat bergantungan yang berhubungan, maka ketika salah satu bandul bergerak, bandul lain akan mengikuti.
Alat peraga ini bernama tornado air, yang mensimulasikan bagaimana kenampakan sebuah tornado. Di sini, kincirlah yang membuat air berputar dan membentuk tornado air. Namun, sebuah tornado pada sebuah badai terjadi akibat pertemuan udara panas dan lembab dengan udara panas yang kering, sedangkan besaran air terbentuk akibat pertemuan dua arus yang berlawanan. Kadang ngajak ketemu guys. Oh guys. Guys, kita udah sampai sekolah. Makasih ya udah ngikutin kita. Assalamualaikum.